aja suaranya. Oh. Dan jangan lupa merekam ya, Bu. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Gimana ya, Bu Susanti? Sudah siap ujian? Insya Allah siap, Pak. Ibu mengajar di mana, Bu? Saya mengajar di SMK Negeri 1 Hutaraja Tinggi, Pak. Nggak ada suaranya. Maaf, Pak. Nggak terdengar suaranya, Pak. Maaf, Pak. Nggak terdengar suaranya. Bisa dengar suara Pak? Baru dengar, Pak. Jadi suara Pak sorry belum terdengar. Ibu apa matkulnya? Judulnya apa? Judulnya menghindari perkelahian antara pelajar, Pak. Menghindari perkelahian antara pelajar. Baik. Iya, Pak. Coba Ibu baca sekarang apa yang saya hafal, surat apa? Surat Al-Ikhlas, Pak. Bisa, Pak? Coba Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba. Allahul azim. Nggak dengar suaranya lagi, Pak. Ditulis. Ditulis. Ya. Apanya ini, surat apa ya, Pak? Satu ayat saja. Ya, satu ayat saja. Qul huwallahu ahad. Udah, Bu? Belum, Pak. Udah, Pak. Coba kasih nampak. Ini, Pak. Ya. Qul huwallahu ahad. Baik, Bu. Nah, silakan. Nah. Apa judul tadi? Menghindari perkelahian antara pelajar. Menghindari. Yang narkoba, Pak. Apa kira-kira usaha yang Ibu lakukan untuk menghindari agar pelajar itu tidak berkelahi? Yang saya lakukan ya, Pak. Yang pertama saya akan memberikan sebuah, kalau yang materi, Pak, saya akan memberi sebuah materi yang menyangkut tentang perkelahian antara pelajar itu, Pak. Apa? Sebuah video, Pak, kepada siswa, Pak. Kemudian saya menyuruh siswa itu untuk menonton. Nah, kemudian di situ saya pertanyakan juga kepada siswa, kira-kira di situ apa dampak dari perkelahian tersebut. Lalu kalau sudah terjadi perkelahian, apa yang Ibu lakukan? Di sini saya, kalau sudah terjadi perkelahian, Pak, di sini saya akan setidaknya menasehati atau memberikan dampak atau memberikan apa sih kira-kira kalau sudah terjadi perkelahian pasti salah satunya akan merugikan diri sendiri, Pak, lebih banyak merugikan orang lain juga, Pak. Bukan, Bu. Kalau sudah terjadi perkelahian, yang paling baik itu adalah azan. Jangan dilerai. Kalau dilerai kita pun kena, ya. Iya, Pak. Jadi kalau ada orang sedang berkelahi, cara meleraikannya adalah dengan azan, bukan dengan memisahkan mereka kalau rame-rame, ya. Ya, Bu. Selama Ibu mengajar, usia berapa yang sering anak itu berkelahi? Usia kurang lebih itu, Pak, usia 15 tahun, Pak. Suaranya nggak dengar lagi, Pak. SMP, kelas SMP berarti? Enggak, Pak. 15 sampai 16 tahun itu mulai dari kelas 10, Pak.
kelas 1 Pak. Kelas 1 SMP itu. Ya kan? SMA. Enggak Pak. Iya Pak. SMA ya. SMA Pak, itu kan kelas 1 ada yang umur 15, ada yang 16 Pak. Oke, ya baik. Kalau udah kelas 2 kan. Iya Pak. Apa kira-kira usaha yang dilakukan oleh sekolah di dalam menciptakan suasana tidak berkelahi yang dilakukan oleh sekolah? Memperkuat iman Pak. Selain itu, Memperkuat iman dengan kegiatan agama Pak. Suaranya hilang lagi Pak. Maaf Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Maaf Pak. Pak, suaranya tidak kedengaran. Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Tidak ada suaranya Pak. Ibu. Halo? Nggak dengar suaranya Pak. Ini baru dengar lagi Pak. Ya, sudah dengar suara apa sekarang? Sudah Pak. Coba usaha-usaha sekolah dalam mengatasi perkelahian pelajar apa yang kira-kira dilakukan? Mengatakan kegiatan agama Pak, seperti tadarus Al-Quran sebelum masuk, dan juga kegiatan ekskul Pak, seperti rohis gitu Pak. Baik Pak Sepul dikembalikan. Baik Pak Sepul. Ya, oke baik. Makasih Pak Muzakir, Ibu Tri Indah Susanti ya. Ibu Tri Indah Susanti dalam mengikuti pembelajaran di PPG ini. Kemarin itu kan ada mengikuti modul-modul pendalaman materi menyangkut dengan beberapa modul pedagogik, ada modul perkembangan profesi guru, perkembangan peserta didik, teori belajar, kemudian ada evaluasi pembelajaran, ada kurikulum merdeka, dan ada juga dengan moderasi beragama. Nah, di dalam perkembangan profesi guru, ini antara guru ada satu KB di situ tentang perkembangan guru abad 21 ya. Nah, coba Ibu Tri Indah Santi yang Ibu pahami dengan perkembangan guru abad 21 itu bagaimana? Coba Bu, guru abad 21. Setahu saya Pak harus memiliki karakteristik dari kompetensi yang berbeda dengan guru Pak. Baik dari itu, berperan sebagai fasilitator Pak. kemudian lagi, menyusun strategi pembelajaran Pak. nah ketika Ibu menjadi guru, misalnya ada siswa-siswa dalam mengajar itu membuat keonaran, keributan, strategi apa yang Ibu pergunakan? Kalau dalam pembelajaran, misalnya ketika sedang Ibu mengajar, ada siswa yang ribut, ada siswa yang berkelahi, ada siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran, itu strategi apa yang Ibu pergunakan? Yang pertama mengingatkan Pak, tapi sebelum memulai pembelajaran nanti ada kesepakatan kelas kita Pak. Kemudian dengan teori-teori pembelajaran, teori apa saja yang Ibu ingat? Teori pembelajaran Pak. Teori behavioristik Pak. Behavioristik, kemudian
Kemudian terus teori konstruktivisme ya Pak. konstruktivisme. Habis itu teori pembelajaran sosial Pak. Kemudian kita sebagai seorang guru ada yang namanya evaluasi terhadap anak didik. Bagaimana cara Ibu mengevaluasi perkembangan peserta didik itu? Cara Ibu mengevaluasi perkembangan peserta didik, bagaimana caranya? Apa yang Ibu lakukan? Nah, bagaimana yang dilakukan? Misalnya Ibu diminta nilai rapor oleh wali kelas. Nah, nilai rapor seorang peserta didik itu dari mana Ibu ambil? Itu salah satu pengetahuannya Pak. Kemudian Kemudian? akhlak itu salah satunya dari sikap. Itu Pak. Kemudian dari praktik ya Pak, keterampilan Pak. Ibu tidak pernah membuat ujian sama siswa. Kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak disampaikan? Maunya kan disampaikan, ada ulangan harian Pak, ada ulangan tengah semester, ada ulangan akhir semester. Kan itu jawabannya. Ya. Oke, kemudian apa harapan Ibu dalam mengikuti PPG ini? Harapan saya setidaknya lebih banyak ilmu Pak, dan meningkatkan pengetahuan atau kompetensi nanti saya dalam. Oke, Ibu ada nggak harapan untuk lulus? Kenapa nggak bisa? Harapan saya Pak lulus PPG ini. Oke, Ibu Tri Indah Susanti mudah-mudahan bisa di dalam PPG ini ya. Oke, baik Ibu Tri boleh meninggalkan kami. Kami akan manggil Ibu Saimah Murni. Ya, silakan. Iya, Pak.